Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, perkenalkan, nama saya Ridwan dari 20 PGMI 2 Fakultas Tarbiyah IAIN Bone. Baik anak-anak, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Ya. Anak-anak, apakah kalian tahu apa sih yang akan kita pelajari pada hari ini? Ya, pembelajaran yang kakak akan bawakan pada hari ini yaitu mengenai bangun ruang dan bangun datar, simetris dan yang tidak simetris. Ya, agar anak-anakku dapat memahami pembelajaran yang kakak bawakan, simak sampai akhir ya. Baik, selanjutnya yaitu kita akan mengerjakan mengenai bangun ruang dan bangun datar, simetris dan yang tidak simetris. Yang pertama yaitu soal pertama yang akan kita kerjakan yaitu bangun ruang kubus. Ya. Kubus adalah suatu bangun ruang yang memiliki sisi yang sama. Jadi kakak gambar dulu bangun ruang kubusnya. Ya, ini gambar kubus. Kita beri tanda A, B, C, D, E, F, G, dan H. Ya, seperti yang kita ketahui, kubus memiliki sifat-sifat, diantaranya yaitu sisi, rusuk, dan titik sudut. Itu sifat yang diantaranya yaitu sisi, rusuk, dan yang terakhir titik sudut. Ya, yang pertama yang kita kerjakan, kita akan mencari ada berapa sih sisi pada kubus tersebut. Ya, sisi adalah berbentuk suatu bangun ruang seperti AB, CD ini merupakan sisi. Ini merupakan sisi pertama. EF, GH merupakan sisi kedua. AC, EG merupakan sisi ketiga. BD, FH merupakan sisi keempat. Dan yang di depan ini merupakan sisi kelima. Dan yang di belakang merupakan sisi keenam. Jadi kita tulis sisi pada bangun ruang kubus, yaitu ABCD, EFGH, ACEG, BDFH, selanjutnya nomor 5 yang di depan ABEF, dan yang di belakang CDGH. Ya, jadi bisa kita hitung sisi pada kubus tersebut yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi bisa kita simpulkan atau bisa kita ketahui sisi-sisi pada kubus tersebut memiliki 6 sisi. Selanjutnya yang akan kita cari yaitu mengenai rusuk. Apa sih itu rusuk? Rusuk adalah pertemuan antar dua
dua sisi, seperti sisi A ke B ini merupakan rusuk, dan C ke D itu merupakan rusuk. Jadi kita bisa tulis rusuk yang pertama AB, rusuk yang pertama AB, rusuk yang kedua CD, rusuk yang ketiga AC, rusuk yang ketiga BD, ya, dan rusuk yang selanjutnya yang kelima AE, CG, dan selanjutnya itu BF, selanjutnya HD, dan di atas EF, GH, EG, dan yang terakhir FH. Jadi bisa kita hitung sisi, maksudnya bisa kita hitung rusuk pada bangun ruang kubus tersebut, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, yaitu di atas ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi bisa kita ketahui rusuk pada kubus tersebut, bangun ruang kubus tersebut memiliki 12 rusuk. Jadi selanjutnya yaitu kita akan mencari titik-titik pada titik sudut pada bangun ruang kubus tersebut, yaitu bisa kita lihat titik sudut. Titik sudut itu pertemuan antar dua garis atau lebih, ini yang dinamakan titik sudut A, titik sudut A, titik sudut B, ya. Selanjutnya kita cari ada berapakah titik sudut pada bangun ruang kubus tersebut. Itu A, B, C, D, E, F, G, dan terakhir H. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi bisa kita ketahui bangun ruang kubus tersebut memiliki 8 titik sudut, ya. Jadi kita bisa ketahui bangun ruang kubus tersebut memiliki sisi 6, memiliki rusuk 12, dan memiliki titik sudut 8. Selanjutnya yaitu mengenai bangun ruang balok, ya. Untuk mengetahui lebih jauh, Bapak gambar dulu gambar baloknya. Ini merupakan gambar balok. Ya. Balok. Seperti yang kita ketahui, pada kubus tadi itu memiliki sifat-sifat, diantaranya rusuk, sisi, rusuk, dan titik sudut. Ya, balok juga mempunyai sifat-sifat seperti yang ada pada kubus, yaitu yang pertama yaitu sisi, yang kedua yaitu rusuk, dan yang ketiga yaitu titik sudut. Ya, kita beri tanda dulu ya baloknya. A, B, C, D, E, F, G, dan H. Seperti pada bangun ruang kubus tersebut, balok juga memiliki
yang namanya 6 sisi, dan balok juga memiliki rusuk yang berjumlah 12 dan titik sudut juga mempunyai 8. Jadi bisa kita simpulkan atau bisa kita ketahui bahwasanya bangun ruang balok juga memiliki sisi 6, rusuk 12 dan titik sudut 8. Ya, mungkin itu saja mengenai materi bangun ruang, kubus dan balok. Baik, selanjutnya yaitu kita akan mengerjakan itu mengenai jaring-jaring pada ruang. Yang pertama itu ya seperti yang Bapak yang saya tulis ya, jaring-jaring pada kubus. Ya, bisa kita gambar ya. Jaring-jaring pada kubus yaitu suatu dilipat akan menjadi kubus. Itu saya kasih tahu, saya gambar ya. Seperti ya, bisa anak-anak perhatikan ketika ini dilipat akan menjadi kubus. Selanjutnya yaitu bisa juga seperti ini. Ini juga apabila ini dilipat akan menjadi kubus. Ya, Bapak berikan contoh mengenai kubus, yaitu seperti media yang telah Bapak bikin, yang terbuat dari yang saya bikin dari kertas HPS yang harus saya gunting, yaitu seperti yang gambar pertama, yaitu bisa anak perhatikan ya, apabila ini dilipat akan berbentuk kubus. Ya, saya lipat ya. Ya, ini ketika saya lipat ini akan membentuk kubus ya, dan memiliki 6 sisi ya, sisi per 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini adalah contoh jaring-jaring pada kubus, apabila dilipat akan menjadi kubus. Dan selanjutnya yaitu jaring-jaring pada balok. Gambar dulu ya, jaring-jaring pada balok. Nah, ini juga ketika dilipat akan menjadi balok. Selanjutnya yaitu gambar yang kedua, bisa seperti ini ya. Ketika ini dilipat akan berbentuk balok. Seperti Bapak juga sudah bikin medianya terbuat dari kertas HPS, nah bisa gunting. Itu bisa dilihat pada gambar pertama ini seperti ya, bisa dilihat memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, memiliki 6 sisi. Ketika ini dilipat akan membentuk sebuah balok, bangun ruang balok ya. Bisa perhatikan ketika ini dilipat membentuk bangun ruang balok ya. Seperti juga gambar kedua, apabila ini dilipat hasilnya akan juga seperti ini, membentuk bangun ruang balok ya. Selanjutnya yaitu bangun datar, simetris dan yang tidak simetris. Contoh bangun datar yang simetris, nah seperti ini ya, persegi nah, ya, balok ya, memiliki garis-garis seperti ini. Ini apakah ketika dilipat ketika satu kertas dilipat, kertas HPS satu dilipat menjadi 2, memiliki sisi kanan dan kiri itu sama, nah itu disebutkan dengan simetris. Selanjutnya yaitu segitiga ya, ketika segitiga dilipat 2
sisi kiri dan kanan itu sama. Itu yang dinamakan dengan simetris. Dan selanjutnya ya, Bapak mempunyai contoh juga, yaitu mengenai bangun datar yang simetris. Ya, bangun datar yang simetris seperti kertas yang Bapak pegang ini merupakan bangun datar. Ya, ketika Bapak lipat menjadi dua, ya, kita garis tengah-tengah dulu ya. Ya, ini merupakan garis tengah. Ya, ketika ini bangun datar yang simetris, ketika Bapak lipat menjadi dua, ya, kedua sisi tidak ada yang terlihat ya, yang semuanya tertutupi. Itu yang dinamakan bangun datar yang simetris. Selanjutnya yaitu kita beralih ke bangun datar yang tidak simetris. Saya berikan contoh bangun datar yang tidak simetris seperti gambar. Ya. Bisa anak-anak perhatikan, ketika ini dilipat menjadi dua, ini sisinya akan kelihatan. Contohnya seperti ini. Ketika dilipat, sisi di dalamnya masih terlihat. Ini yang dinamakan bangun datar yang tidak simetris. Ya, baik. Itulah tadi mengenai bangun datar simetris dan tidak simetris. Bisa kita simpulkan bahwa bangun datar yang simetris dan yang tidak simetris, ya, bangun datar yang simetris itu apabila dilipat akan sisi saling menutupi dan tidak akan terlihat seperti tangan Bapak ketika dilipat tidak akan menutupi. Selanjutnya itu bangun datar yang tidak simetris. Contoh, tangan Bapak saya buka dua. Apabila dilipat, sisi dalam akan terlihat. Itu adalah contoh bangun datar simetris dan tidak simetris. Ya, selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai membuat bangun datar simetris. Bangun datar simetris. Ya, seperti meneteskan cat pada kertas. Yaitu Bapak punya cat atau pewarna ya. Bapak punya contoh bangun datar yang simetris. Contoh, ini adalah kertas, saya lipat menjadi dua, saya teteskan pada lipatan pertama, yang lipatan yang di bawah ya. Ya, baik. Ya, apabila Bapak tempelkan atau lipat, ya, Bapak lipat dan kemudian Bapak buka, ya, bentuk pada cat atau tetesan pewarna pada kertas itu memiliki bentuk yang sama. Ini yang dinamakan simetris. Dan selanjutnya yaitu menggunting. Ya, selanjutnya yaitu menggunting. Bapak mempunyai satu kertas. Ya, ketika Bapak lipat dua dan Bapak gunting menjadi, coba ya, perhatikan. Ya, ini ketika dibuka, sisi kiri dan kanan itu sama. Ini yang dinamakan bangun ruang yang simetris. Ketika digunting dan dibuka akan membentuk sisi yang sama. Dan selanjutnya yaitu bangun ruang simetris dan tidak simetris dalam kehidupan sehari-hari. Bapak punya contoh tempat kacamata Bapak. Ya, ketika ini ya, memiliki, ketika Bapak buka, memiliki bentuk yang sama. Ketika Bapak tutup, ya, ini akan menutupi sisi belakang. Jadi ini yang dinamakan bangun ruang yang simetris. Ya, selanjutnya yaitu bangun ruang. Ya, selanjutnya ini juga merupakan bentuk bangun ruang yang simetris. Seperti ini
anjay sapi yang anak-anak. Ya, ketika ini dilipat menjadi dua, ini akan bentuknya sama karena ini simetris. Selanjutnya yaitu bangun ruang seperti ya tempat cat pewarna makanan ya pada yang Bapak pegang, yaitu ketika ini dilipat menjadi dua, pasti ini tidak tertutupi semua, pasti di belakang akan kelihatan karena kepala atau penutup pada pewarna ini kecil daripada pada bagian bawah pewarna ini. Ya, itu adalah contoh bangun ruang yang tidak simetris. Selanjutnya yaitu garis sumbu pada simetris, yaitu kita mengalih kepada pencerminan. Selanjutnya yaitu nomor 6 yaitu garis atau sumbu simetris. Ya, garis atau sumbu simetris, Bapak mempunyai kertas lagi. Ya, ini suatu kertas ya ketika dilipat dan memiliki garis tengah ya. Untuk lebih jelas Bapak garis ya. Garis. Ini dinamakan garis atau sumbu simetris, garis tengah. Ketika dilipat sisi kiri dan kanan. Ya, baik, selanjutnya yaitu yang terakhir itu kita akan beralih ke bangun datar pencerminan. Ya, seperti ada pada gambar yang telah Bapak bikin, yaitu gambar A. Ini titik-titik itu merupakan cermin, contoh cermin. B, ketika A dicerminkan dan hasilnya B itu bundar. Ketika pencerminan A dan menghasilkan bundar, yaitu yang dinamakan pencerminan. Selanjutnya segitiga. Ketika segitiga dihadapkan ke cermin akan menghasilkan juga segitiga, itu yang dinamakan pencerminan atau pencerminan, itu hasil yang sama. Selanjutnya itu yang terakhir Bapak punya contoh ini, yaitu ketika segitiga dihadapkan ke cermin dan menghasilkan segi empat, apakah itu dimaksud pencerminan? Ya, tentu bukan. Yang dinamakan pencerminan itu ketika segitiga dihadapkan ke cermin dan menghasilkan juga segitiga, itu yang dinamakan pencerminan atau hasil yang sama. Ya, mungkin itu saja video pembelajaran dari Bapak. Apabila banyak kekurangan mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.